Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa sallallahu wa sallama ala khatamin nabiyyina jami'i anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allahu ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu wa adhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat duhur Masjid Nurullah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Alamin, pencipta, pemelihara, pemilik alam semesta ini, atas karunia yang telah dilimpahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa melaksanakan sholat duhur dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang saya sampaikan adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam muqaddimah Quran surah Ali Imran, yaitu surah yang ketiga ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'ah wa la tafarraqu, yang artinya berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah, yaitu Al-Quran, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa di dalam persaudaraan di dalam Islam ini yang disebut ukhuwah Islamiyah itu sangat amat penting, karena agama inilah, jadi agama Islam inilah diturunkan yang pertama-tama untuk mensatukan umat. Ukhuwah Islamiyah ini yang paling penting. Dan banyak di dalam suatu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi umat Islam ini satu dengan yang satu itu seperti saudara. Jadi seperti saudara, saudara kandung gitu. Jadi saudara kandung.
sampai di dalam ajaran, ya, mulai sholat dan seluruh ajaran di dalam Islam ini dilakukan dengan bersama-sama, berjamaah. Jadi seperti sholat ini juga diajarkan. Jadi kalau kita sholat berjamaah itu tingkatannya sampai 27 derajat itu. Ini dengan berjamaah itu saling mengenal satu dengan yang lain. Jadi dengan berjamaah itu mengenal satu dengan yang lain. Jadi tahu apanya? Jadi tahu di dalam segala hal. Jadi seperti kita diajarkan salam menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, ya itu kira-kira saudara kita sebelah kanan, sebelah kiri ini bagaimana. Dan di dalam sholat juga kita tanpa suatu diberitahu, kita sudah juga saling mendoakan kepada saudara-saudara kita, termasuk kepada Nabi junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita saling mendoakan. Jadi mendoakan apa? Agar mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu tinggi nilai rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada siang hari ini kita akan bahas. Kita lanjutkan pembahasan kita pada hari Senin yang lalu, yaitu tentang jadi persepsi, ya, persepsi di dalam menyikapi tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebagaimana juga saya sampaikan di dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Jadi masuklah ke dalam Islam ini dengan secara keseluruhan. Jadi tidak milah-milah gitu. Jadi mulai dari apa? Dari muamalah. Jadi kita hubungan sesama manusia, juga hubungan terhadap penciptanya dan sebagainya. Ini sesuai dengan petunjuk dan ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Walaupun demikian, jadi di antara, ya, jadi sebelum kita itu di antara para ulama itu sendiri di dalam menerima ajaran-ajaran ini juga persepsinya yang berbeda. Jadi banyak di dalam ayat-ayat, di dalam hadis, ya. Dan akhirnya timbullah suatu 4 mazhab. Jadi 4 mazhab ini tidak bersamaan, ya, waktunya, tempatnya, dan itu tidak bersamaan. Jadi di antara mazhab-mazhab itu sampai ada 4 mazhab, dan satu mazhab yang satu dengan yang lain. Jadi pendapat-pendapat ini berbeda dan perbedaan faham. Jadi perbedaan faham ini bukan urusan masalah tauhid. Jadi insya Allah masalah tauhid hampir sama, hanya masalah tawassul saja, ya, hanya masalah tawassul saja yang berbeda. Tapi hampir masalah tauhid ini tidak ada suatu perbedaan. Dari ulama, mulai ulama Imam Syafi'i dengan Imam Hambali, Maliki dan sebagainya, itu terjadi suatu perbedaan. Jadi perbedaan faham, perbedaan pendapat. Ya kalau dasarnya dalilnya ya sama sebenarnya, Al-Quran dan Sunnah. Jadi Al-Quran dan hadis
Itu dasarnya. Jadi semua tidak ada yang keluar dari konteks itu. Itu hampir sama. Ya, hampir sama. Apalagi di perkembangan terus berkembang sampai di negara kita ini. Sampai di negara kita ini, jadi kita tidak kita pungkiri bahwa di sini di Indonesia ini juga terdapat suatu, ya bukan faham ya, tapi golongan-golongan. Jadi golongan-golongan, apa itu golongan ya, termasuk organisasi sosial ya, kalau politik tidak ngurusi inilah. Adanya Muhammadiyah, adanya NU ya, adanya Salafi, Persis, dan Al-Irsyad, LDII, dan sekarang muncul juga MTA. Nah ini ya juga kita tidak kita pungkiri. Jadi ini juga ada suatu perbedaan-perbedaan. Jadi perbedaan, walaupun di Muhammadiyah itu sendiri ada ya yang namanya suatu majelis, ya suatu majelis yang memutuskan suatu hukum, ya suatu hukum fikih. Jadi masalah haram, masalah halal dan sebagainya itu ada. Ya termasuk masalah penentuan awal bulan Syawal dan masuknya bulan Ramadan dan sebagainya. Itu ada ya. Walaupun NU juga begitu. Nah, ini kita sampaikan. Jadi kira-kira, jadi memang kenyataan, jadi keadaan ini ada di negara kita ini. Jadi kita sampaikan. Jadi kira-kira perbedaan antara Muhammadiyah dan NU itu bagaimana. Jadi insya Allah ini kita rekap. Dan seluruh ya, jadi ini sepakat, jadi NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, LDI dan sebagainya, itu kita yakini bahwa dia adalah Islam. Jadi beda dengan Syiah gitu ya. Jadi kalau Syiah ini ada beberapa pendapat ya, ada bahwa Syiah itu bukan merupakan Islam ya, jadi bukan ajaran Islam, bukan agama Islam itu Syiah. Tapi ini kita sepakati bahwa Muhammadiyah dan semua ini NU dan sebagainya ini bukan agama Islam, tapi merupakan suatu organisasi Islam. Jadi kelompok Islam. Nah ini kalau kita cermati nomor satu ya, masalah akidah. Jadi menurut akidah ini perbedaannya tentang Allah. Jadi tentang Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam akidah sesuai dengan majelis tarjih itu ya. Jadi akidah Allah bersemayam di atas ars. Di atas ars ini sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah juga. Sedangkan Allah, kata kelompok dari golongan NU, bahwa Allah itu ada di mana-mana. Jadi berada di mana-mana. Jadi di sini ya, kita berada di sini, itu ada Allah dan sebagainya. Ini keyakinan, jadi akidah menurut NU. Adapun Salafi, jadi Salafi ini nanti kita sampaikan, jadi bukan merupakan suatu organisasi, tapi faham, jadi pendapat juga. Akidah Allah ini bersemayam di ars, jadi sama. Jadi sama dengan faham, jadi pendapat dari Muhammadiyah. Dan ini sama masalah seperti Persis, Al-Irsyad, LDII dan sebagainya. Ini sama. Jadi tentang akidah ini tidak ada beda ya, hanya beda dengan NU itu saja. Masalah Al-Quran, jadi Al-Quran, jadi kalau Muhammadiyah ini menyatakan kalamullah, jadi kalamullah,
semua ya. Jadi semua, tidak ada suatu perbedaan antara Muhammadiyah, NU, Persis, Al-Irsyad, LDI dan semua, dan NU itu sendiri bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Jadi kalam Allah, jadi maksudnya adalah suatu firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak diragukan lagi. Tentang bolehnya tawasul. Jadi tawasul itu perantara. Jadi kita berdoa itu dengan melakukan perantara lewat dengan orang-orang yang alim, ya. Terus bahkan orang yang alim yang sudah meninggal dunia, ya, yang sudah meninggal dunia. Ini di dalam putusan organisasi itu dari Muhammadiyah, di dalam putusan Majelis Tarjih, bahwa tawasul kepada orang yang meninggal, orang yang mati, itu tidak boleh. Jadi tidak diperbolehkan tawasul kepada orang yang mati, dan seluruhnya, ya, dan semua kecuali NU. Jadi kecuali NU di dalam suatu majelisnya, jadi ulamanya menentukan bahwa tawasul itu boleh. Jadi kita berdoa, ya, bertawasul kepada apa? Ya, kepada orang yang sudah mati, yang dianggap alim dan sebagainya. Itu diperbolehkan. Terus masalah zikir. Nah, ini supaya kita tahu gitu. Kita punya wawasan. Oh, tahu begini, begitu ya. Jadi tentang pahala, ya. Jadi pahala itu dihadiahkan kepada orang yang mati. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ya, kita membaca Al-Quran, pahalanya ini kita hadiahkan kepada orang yang sudah meninggal. Jadi dari seluruh, ya, dari seluruh organisasi tadi, ya, tentunya diambil, ya, di sana sudah ada ahlinya itu. Jadi ahli, jadi majelisnya itu. Jadi dia memutuskan di dalam organisasi ini bahwa pahala yang dikirim begitu itu tidak sampai. Jadi tidak sampai. Jadi kita membaca, ya, kalau biasanya itu ya 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari dan sebagainya. Nah, kita baca-baca bersama, terus hadiah, ya, pahalanya kita hadiahkan pada orang yang meninggal. Ini khusus NU, dari majelisnya, ya, di dalam dari majelisnya bahwa itu sampai. Jadi itu sampai. Ya, tentunya ini ada suatu ini, ya, dalil-dalil gitu. Jadi dalil-dalil yang disampaikan. Dan juga masalah zikir. Jadi zikir bersama ini. Kan di sini kenapa kok tidak pernah ada zikir-zikir bareng gitu, ya. Zikir bersama dan sebagainya. Apalagi setelah sholat. Setelah sholat kok tidak ada zikir. Sebenarnya ada zikir. Zikir ada sesudah sholat. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada zikir. Tapi zikir sendiri-sendiri, ya, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu, dan sebagainya. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ini zikir, cuma tidak dilakukan bersama-sama. Nah, zikir ini menurut tuntunan, jadi zikir seluruh, ya, seluruh apa itu tadi Muhammadiyah, Salafi,
ya Persis, Al-Irsyad, LDI dan sebagainya. Jadi zikir bersama ini ada yang mengatakan bid'ah, dan juga bukan ajaran sunnah, jadi tidak disunahkan. Jadi yang disunahkan apa? Zikir sendiri-sendiri itu. Ya kalau kita ambil manfaatnya, ya kalau zikir rame-rame begitu, bagaimana kira-kira? Kalau ada orang sholat sunnah, ya dan sebagainya, ini juga mengganggu. Jadi dengan zikir, jadi zikir itu disunahkan tapi sendiri-sendiri. Jadi bukan berarti ini, ya kalau di Masjid Nurullah ini tidak ada zikir, tidak bersuara zikirnya, tidak ada zikir, tapi ada, ya. Masalah kunut, jadi supaya kita ini ya terbuka, ya. Jadi kunut ini semua sepakat. Jadi bukan kesepakatan, maksudnya dari organisasi-organisasi itu di dalam majelisnya itu memutuskan masing-masing bahwa kunut yang NU selain NU lah, ya selain NU, bahwa kunut itu jadi tidak kunut. Jadi tidak kunut bukan berarti tidak ini, ya bahwa berarti bid'ah, itu tidak. Jadi dari golongan ini tidak menyampaikan bahwa kunut itu bid'ah. Jadi kunut itu memang ada. Kalau kita perhatikan dari hadis-hadis, kunut itu ada, ya mulai maghrib. Jadi kalau ada sesuatu, jadi ada sesuatu dan ada suatu pengumuman dari majelis ulama dan sebagainya bahwa kita ya karena begini-begini ada sesuatu, maka supaya berkunut. Dan ini ya yang dilakukan oleh Nabi, kunut selama 5 waktu, mulai subuh, dan Rasulullah juga pernah kunut mulai maghrib, isya, subuh ini. Nah, maka kunut ini menurut faham Imam Syafi'i bahwa kunut itu supaya ditaruh di subuh, sholat subuh. Dan bahkan di dalam kitabnya Imam Syafi'i bahwa siapa yang lupa, ya tidak berkunut, itu supaya melakukan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi, sujud karena lupa. Ya adapun Imam Syafi'i sendiri di dalam suatu sejarah itu pernah menghadiri imam yang lain dan di sana tidak sholat, tidak kunut dan sebagainya, ya itu. Tapi beliau sendiri membuat suatu ilmu fikih yang seperti itu. Di dalam kitabnya, di dalam kitab Al-Um disampaikan seperti itu. Jadi kalau tidak melakukan kunut itu supaya sujud. Dan di dalam akhir fahamnya juga Imam Syafi'i menyatakan bahwa faham saya ini ya sunnah itu. Jadi faham saya sunnah itu. Jadi maksudnya ada dasarnya, yang ada dasarnya, itulah faham saya. Jadi seandainya faham saya, pendapat saya ini bertentangan dengan sunnah, bertentangan dengan hadis, ya ikuti sunnah itu. Jadi segitu. Masalah ya seperti mentahlilkan, tahlil dan sebagainya. Jadi semua ya, semua dari organisasi-organisasi itu selain NU ya, itu tidak ada itu ya. Bahkan jadi tidak ada tahlil, itu tidak ada. Jadi tahlil 7 hari, tahlil 40 hari, tahlilan 100 hari, 1000 hari, itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ya, jadi hampir seluruh organisasi-organisasi, apakah itu Muhammadiyah, Persis dan Persis Al-Irsyad ini menyatakan ya, termasuk LDI, MTA menyatakan bahwa
itu adalah bid'ah. Nah, sedangkan Muhammadiyah tidak mentahlilkan, jadi tidak menyatakan itu bid'ah gitu ya, tidak langsung dijas seperti itu. Jadi alasannya banyak gitu loh ya. Jadi alasannya tidak tahu itu. Terus masalah maulid. Nah ini ya, jadi fenomena kita ini di Indonesia ini kan, jadi supaya kita ya kita list seperti ini supaya jelas. Jadi Muhammadiyah masalah maulidan ini, jadi fahamnya Muhammadiyah maulid itu asal bisa menghindari dari bid'ah. Jadi asal menghindari dari bid'ah tidak apa-apa maulid itu. Kalau NU ya semarakkan maulidan, jadi justru menyelenggarakan maulid itu. Ini, dan maulid ini ya bukan hanya di Indonesia saja, banyak ya tokoh-tokoh Islam ini yang di Arab Saudi itu membuat satu kelompok-kelompok maulid. Dan maulidan ini sendiri ya, maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga asalnya itu adalah dipelopori seorang ulama. Jadi seorang ulama ya yang kitabnya disebut kitab berjanji itu ya, kitab berjanji itu. Nah, adapun yang lain selain Muhammadiyah, tapi kalau NU tadi juga ada maulidan, Persis, Salafi, LDI dan sebagainya, MTA dan sebagainya, bahwa maulid itu adalah bid'ah. Jadi maulid ini dianggap bid'ah. Ya. Berikutnya masalah isbal. Nah ini kita tarik. Jadi kira-kira isbal itu menjulurkan pakaian, celana, ya atau sarung dan sebagainya yang di bawah mata kaki, ya itu karena sombong. Jadi kalau isbal ini dari faham organisasi tadi, ya organisasi ini organisasi Islam, dan di bawahnya itu, di dalamnya itu juga banyak ulama-ulama, para ahli-ahli. Jadi isbal itu boleh asal tidak sombong. Ini Muhammadiyah. Jadi isbal, jadi berpakaian, bercelana atau bersarung menutup mata kaki, asal tidak membanggakan diri. Wah, saya kalau dulu ya kira-kira tahun 60-an itu celananya seperti itu ya. Jadi di bawah itu melebar begitu. Wah, ini kalau anak muda itu kalau enggak pakaiannya seperti itu, wah itu kuno itu. Jadi dia dengan bangga itu berjalan ya sambil nyapu jalan. Jadi itu kalau di dalam NU, kalau NU ini masalah isbal bebas. Jadi boleh ya, boleh isbal dan boleh tidak. Jadi makanya ini ya, kalau kita lihat dari tokoh-tokohnya NU itu sendiri ada yang ya, ada separuh ini celananya, dan itu bebas. Nah, adapun Salafi, ini faham Salafi bahwa isbal itu haram. Jadi isbal ini haram. Haram itu ya tidak boleh, diharamkan. Itu. Kalau Persis, jadi Persatuan Islami larangan isbal bagi orang-orang yang sombong. Al-Irsyad, isbal itu dilarang. LDI, isbal itu dilarang juga.
Jadi ini hampir beberapa ya. Jadi kalau Muhammadiyah sama Persis sama NU sama MTA ini hampir sama ya. Al-Irsyad sama Salafi sama LDI sama. Jadi tiga-tiga ini sama. Jadi dari organisasi ini sama ya, bahwa isbal itu yang tiga itu isbal asal tidak sombong, yang ketiga bahwa isbal itu adalah haram. Masalah jenggot, nah, masalah jenggot ini juga demikian. Jadi Muhammadiyah dari putusan majelis tarjihnya bahwa jenggot itu boleh jenggot atau tidak. Jadi boleh jenggoten, boleh atau tidak. NU menyatakan bahwa jenggot itu adalah tidak sunnah. Jadi tidak sunnah jenggoten itu. Jadi tidak. Jadi itu dianggap hanya tradisi saja. Jadi hanya tradisi. Kalau Salafi, jadi Salafi sendiri tidak menyatakan bahwa tidak jenggoten itu haram, tidak. Jadi sunnah. Jadi sunnah ya. Persis masalah dunia ini. Jadi masalah keduniaan. Jadi boleh jenggoten ya, boleh tidak, itu kata di dalam majelis itu. Al-Irsyad sunnah ya, LDI boleh tidak jenggotan. Demikianlah bapak-bapak yang bisa saya sampaikan, dan sedikit kita sampaikan ya. Jadi masalah Salafi ini beda ya. Jadi tidak seperti organisasi Muhammadiyah, NU dan sebagainya. Jadi bukan merupakan suatu organisasi, tapi Salafi ini adalah merupakan suatu faham. Jadi suatu pendapat. Jadi tidak ada siapa pendirinya, itu tidak ada ya. Anggaran dasar rumah tangganya itu tidak ada. Jadi tidak ada. Ya Salafi hampir sama dengan Wahabi begitu. Itu hanya faham. Jadi tidak ada anggaran dasar rumah tangga. Jadi oleh karena itu tidak pernah ini dideklarasikan seperti itu. Jadi seperti itu. Ini tambahan sedikit masalah organisasi ya. Jadi struktur organisasinya itu tidak ada. Jadi oleh karena itu tidak ada suatu tokoh. Jadi kira-kira tokoh Salafi itu siapa? Itu tidak ada. Jadi dia merujuk di dalam satu kitab-kitab saja. Jadi banyak kitab-kitab rujukannya. Hanya itu saja. Adapun Persis, Al-Irsyad, LDI dan semua ini adalah organisasi. Jadi organisasi itu ya kumpulan. Jadi kumpulan ya, kumpulan organisasi Islam. Jadi bukan agama ya. Jadi jangan salah paham bahwa NU itu Muhammadiyah, Muhammadiyah itu apa itu, Muhammadiyah itu agama, itu tidak. Jadi agama tetap agama Islam. Adapun sarana ya, sarana tadi, sarana di dalam satu jamaah. Jadi kita di dalam Islam ini jadi tidak boleh menyendiri gitu. Jadi tidak boleh menyendiri, supaya memang berjamaah, supaya berjamaah. Dan nanti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga berbondong-bondong. Tapi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri-sendiri, yaitu amalus sholihah. Tapi kita rombongan itu, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarah, itu berbondong-bondong orang ya menuju surga Allah. Orang-orang yang bertakwa menuju surga Allah. Wasiqal ladzina taqaw
rabbahum ilal jannati zumaro hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khasanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi orang-orang yang bertakwa itu berbondong-bondong menuju pintu surga, dan di pintu surga sana ya para malaikat ya penjaga pintu surga mempersilahkan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi silahkan masuk, silahkan masuk, silahkan masuk. Jadi sudah terseleksi itu. Jadi tidak ada yang ditanya, wah ini golongan Muhammadiyah. Oh jadi besok yang ribut-ribut ini ya ribut-ribut. Oh itu ya masuk surga ya. Oh itu masuk surga ya. Insya Allah semua masuk surga ya. Demikian bapak-bapak ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah manfaat bagi kita semua. Marilah kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.